Selamat datang kembali di pembahasan kita. Anda pernah nggak sih, waktu lagi lihat awan gitu, tiba-tiba kok kayak lihat bentuk kelinci atau wajah orang? Atau mungkin pas lihat deretan angka acak, rasanya kok ada polanya gitu. Kita semua kayaknya sering ya begitu. Tapi tahu nggak sih, kecenderungan alami otak kita buat nyari-nyari pola ini yang dibahas Rolf Dobelli di bukunya The Art of Thinking Clearly bab 3 sebagai ilusi pengelompokan atau clustering illusion. Nah, itu tuh bisa bikin kita salah ambil kesimpulan loh. Hari ini kita coba kupas tuntas ya. Kenapa kita sering melihat pola, padahal ya mungkin itu cuma kebetulan aja. Betul sekali. Otak manusia itu kan pada dasarnya emang mesin pencari pola. Kemampuan ini penting banget loh dulu buat bertahan hidup. Ya buat ngenalin jejak binatang buruan, bedain mana tanaman beracun gitu kan. Masalahnya, mesin pola ini kadang suka terlalu aktif nih di zaman modern yang datanya banyak banget. Kita jadi nggak nyaman sama hal-hal yang acak atau kebetulan. Rasanya tuh kayak ada yang salah atau ada sesuatu yang belum kita ngerti gitu. Jadinya ya kita cenderung ngelihat hubungan sebab akibat atau pola yang berarti di tempat yang sebenarnya ya isinya cuma sebaran acak aja. Oke. Jadi kayak naluri purba kita yang mungkin agak salah tempat gitu ya di era sekarang. Di buku ini ada contoh menarik deh. Misalnya di dunia keuangan. Kan banyak tuh orang yang coba cari tren atau pola rahasia di pergerakan harga saham. Padahal, Dobelli bilang, sebagian besar fluktuasi jangka pendek itu ya, lebih mirip lemparan koin acak aja, bukan pola yang bisa ditebak. Kalau ngejar pola kayak gini, bisa rugi banget kan? Tepat sekali. Ilusi ini juga terkenal banget di dunia olahraga. Ada istilahnya hot hand fallacy. Jadi kalau ada pemain basket nih, masukin bola berkali-kali berturut-turut, penonton, komentator, bahkan pemainnya sendiri sering mikir, wah lagi panas nih. Mereka percaya kemungkinan dia masukin bola lagi jadi lebih tinggi. Padahal kalau dianalisis statistiknya nih dari banyak pertandingan, rentetan skor itu seringnya cuma bagian dari fluktuasi acak yang normal aja. Nggak ada itu tangan panas beneran. Yang ada cuma persepsi kita aja yang lihat pola dalam kebetulan. Wah, itu menarik banget ya. Gimana persepsi kita bisa begitu kuat ngalahin data statistik? Ada contoh lain yang cukup serius juga nih dari buku ini. Soal klaster penyakit, misalnya kanker. Kalau ada beberapa kasus muncul berdekatan gitu di satu wilayah kecil, orang kan otomatis langsung nyari penyebab lokal ya. Mungkin pabrik dekat situ, atau jangan-jangan sumber airnya. Naluri kita langsung bilang, wah ini pasti bukan kebetulan. Ada, tapi Dobelli ngingetin kita bahwa dalam populasi yang besar, kemunculan klaster penyakit secara acak di beberapa tempat itu secara statistik emang diharapkan terjadi, wajar gitu. Otak kita nih yang susah nerima kalau sesuatu yang kelihatan signifikan, kayak sekelompok kasus penyakit, ternyata bisa jadi murni karena faktor kebetulan aja dalam distribusi acak. Kita langsung lompat nyari cerita sebab akibat. Dobelli bahkan kasih contoh bom V2 di London pas Perang Dunia II. Orang kira ada pola targetnya, padahal analisis setelah perang nunjukin sebarannya ya acak aja. Wah, ini implikasinya luas banget ya jadinya. Mulai dari keputusan investasi, cara kita nilai kinerja orang lain, sampai respons kita ke isu kesehatan publik. Bisa-bisa kita buang waktu sama energi ngejar hantu pola yang sebenarnya nggak ada. Terus, gimana dong caranya biar kita lebih waspada sama ilusi pengelompokan ini? Ada saran dari Dobelli. Kuncinya sih yang utama kita perlu mengembangkan sikap skeptis yang sehat ya terhadap pola-pola yang kelihatan jelas banget. Apalagi yang muncul tiba-tiba atau kelihatan rapi banget. Sebelum kita nyimpulin ada pola atau sebab akibat, coba tanya dulu ke diri sendiri. Mungkin nggak sih ini cuma kebetulan? Datanya seberapa banyak? Udah mikirin kemungkinan hasil acak belum? Punya pemahaman dasar soal probabilitas dan statistik itu ngebantu banget. Dobelli nyaranin kita buat selalu siap nerima kalau dunia ini tuh jauh lebih acak daripada yang pengen kita akui. Jadi, intinya kita perlu melatih diri buat nggak terlalu cepet ambil kesimpulan dari sesuatu yang kelihatan kayak pola gitu ya. Mesti mengakui peran kebetulan, meskipun rasanya kurang memuaskan buat otak kita yang haus keteraturan dan penjelasan. Bener. Kadang-kadang penjelasan yang paling akurat ya cuma ini kebetulan. Meskipun emang nggak semenarik cerita soal pola tersembunyi atau tangan panas tadi. Menerima ketidakpastian dan keacakan itu bagian penting dari berpikir jernih. Kata Dobelli, mending nggak punya peta sama sekali daripada pakai peta yang salah, yang dibikin dari ilusi pola.
Pemahaman soal ilusi pengelompokan ini benar-benar ngebuka mata ya. Kita jadi sadar betapa gampangnya otak kita ketipu sama kebetulan. Ngelihat sinyal padahal cuma noise acak. Nah, sebagai bahan renungan nih buat Anda di rumah, coba pikirkan deh. Dalam aspek kehidupan Anda, mungkin di kerjaan, pas baca berita, atau bahkan hubungan personal, ada nggak sih pola yang sering Anda lihat atau yakini? Seberapa yakin Anda kalau pola itu beneran nyata dan bukan sekedar produk dari ilusi pengelompokan yang barusan kita bahas? Menginterogasi pola-pola yang kita anggap biasa ini bisa jadi langkah awal menuju keputusan yang lebih objektif loh. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.